Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bunda Lala Formosa. Bunda Lala Formosa yang selalu bercerita di seputar lingkungan pekerjaan Bunda Lala. Semoga kali ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa kita selalu bahagia guys. Oke guys, kali ini Bunda ingin membagikan suatu pengalaman masih di seputar pekerjaan Bunda sebagai PMI dan sebagai perawat lansia. Nah, bagaimana kita merawat lansia agar kita itu bisa lebih rileks atau tidak jenuh selalu berada di samping pasien yang bertahun-tahun. Contohnya Bunda sampai 14 tahun jalan mau ke 15 tahun guys. Tetapi Bunda tetap happy enjoy saja. Karena apa? Nah, kita kembali pada tujuan kita semula. Tujuan kita semula dari rumah, kita kan mau bekerja mencari penghasilan untuk merubah nasib keluarga kita, merubah nasib kita, ya, merubah nasib diri sendiri terutama. Begitu. Jadi 24 jam pekerjaan Bunda adalah di samping orang sakit. Terus pekerjaan Bunda di rumah sakit. Jadi merawat lansia yang domisilinya di rumah sakit. Nah, tahu sendiri guys, kalau di rumah sakit itu bagaimana? Satu kamar Bunda ada 4 pasien, tetapi Bunda cuma menjaga 1 pasien saja. Nah, dengan kamar yang sempit dan hiruk pikuk suara mesin, pasien Bunda itu sudah pakai ventilator ya. Jadi nafasnya sudah dibantu dengan ventilator itu. Dan semua yang ada di rumah sakit ini, yang di lantai tempat saya bekerja ini, adalah khusus untuk pasien-pasien yang seperti itu. Jadi setiap hari, dari kadang semalaman suntuk pun, kalau pasien itu sedang ada masalah, mesinnya bunyi terus. Nah, coba bagaimana Anda kata normal, orang normal ya, yang belum menjalani pekerjaan seperti ini atau baru-baru mengenal, itu sudah bising, berisik, gak karu-karuan hati itu rasanya. Karena Bunda sudah merasakan dulu awal mula datang 3 hari itu Bunda sudah tidak mau, kepinginnya ganti majikan, pokoknya tidak mau. Karena yaitu melihat pasiennya sudah takut dengan pasien yang digorok lehernya itu pakai saluran untuk pernafasan, itu sudah seperti itu. Bagaimana coba kalau kita tidak berusaha untuk bisa, ya gak akan bakal mungkin sampai selama ini. Gitulah guys. Kadang kita tidur, kalau pasien kita itu ada gak stabil ya, mesinnya bunyi terus, kadang nafasnya terengah-engah. Pokoknya kalau mesin bunyi itu berarti pasien itu ada masalah. Kadang ada dahaknya, kita harus nyedek dahak sendiri. Kadang mereka nafasnya terengah-engah. Begitu. Kalau pasiennya tenang, tidur tenang, nanti orang lain yang di samping kita itu begitu itu. Jadi semalam-malam itu, sehari semalam itu seperti itu guys. Tahu sendiri kalau di rumah sakit tidurnya pun hanya dengan sofa yang dilipat itu kan. Nah, lama-lama
karena dulu agensi Bunda juga nggak mengizinkan, terutama majikan tidak mengizinkan saya pindah majikan, suruh mencoba dan mencoba, alhamdulillah sehingga Malik menjadi betah untuk tidak pulang ke Indonesia karena sudah merasa keenakan dengan setiap bulan menerima gaji. Itu yang bikin kita itu betah gitu loh. Yang bikin kita betah di situ. Jadi mengingat itu yang kita cari ya, karena kita bekerja, apa sih yang kita cari? Ya hanyalah itu, uang itu. Jadi dengan mikir yang lebih positif ya, dialihkan ke pikiran itu. Nah lama-lama sudah terbiasa sehingga ngoyot hingga saat ini gitu loh guys. Dan ada hal yang sangat perlu kita tanamkan di hati kita guys, agar hati kita sendiri merasa dingin, merasa tidak jenuh ya. Nah kita harus berinteraksi dengan pasien itu. Pasien itu walaupun tidak bisa bicara, walaupun seakan-akan dia itu tidak merespon, tidak bisa merespon apapun, tapi yakinilah pasien itu mendengar dan mengerti apa yang orang di sampingnya perbuat. Nah, di situ kita selalu, Bunda ya, Bunda sendiri ya, Bunda menceritakan Bunda ya, Bunda selalu ajak bicara pasien itu. Nah, sehingga pasien itu seakan-akan menurut Bunda itu merespon apa yang Bunda bicarakan. Lama-lama setelah Bunda setiap saat mau mengerjakan apapun, jadi jangan kita berpikir itu seorang pasien yang mengerikan atau apa begitu. Anggap itu sebagai uang kita, sebagai saudara kita atau orang tua kita sendiri. Terus tanpa disadari guys ya, tanpa disadari, rasa batin itu lama-lama menyatu dengan pasien itu. Misalkan ya, suatu contoh, saya biasa memberikan pijitan kecil jika saya mau melakukan pekerjaan untuk pasien itu. Misalkan sebelum meminum susu atau setelah meminum susu, 1 jam setelah meminum susu, itu kan pasien harus digerakkan, diolahragakan atau dipijit-pijit begitu, menurut kondisi pasien itu layak diolahragakan atau tidak begitu. Nah setelah lama-lama terbiasa ya, pasien itu juga seakan-akan punya tuntutan walaupun dia itu tidak bisa bicara. Jadi sudah jam waktunya, misalkan jam 8 jadwal saya malam, kalau siang jam tertentu yang biasa saya kerjakan itu, misalkan tidak dikerjakan, pasien itu pun gelisah. Kan lucu, seakan-akan dia orang yang tidak bisa merespon apa-apa, tetapi ternyata dia seperti itu. Saya jalanin, saya terus mengamati dia itu seperti itu. Nah akhirnya dengan kondisi-kondisi perubahan-perubahan seperti itu rasa hati itu semakin menyatu dengan pasien itu. Jadi merasa ada, kita tidak sepi, kita tidak merasa jauh dengan keluarga. Seakan-akan pasien itu ya mainan kita, boneka kita, ya sebagai pekerjaan kita. Akhirnya tercampur aduk rasa-rasa yang positif-positif itu kita tanamkan dalam pikiran kita. Lama-lama tidak ada rasa bosan seperti apapun. Bahkan
kalau kita keluar meninggalkan dia di luar itu ya, misalkan pas libur atau apa, itu selalu berpikir yang pasien kita atau akong ama kita bagaimana di rumah, bagaimana di sana, yang menjaga bagaimana, itu ada rasa khawatir berat. Jadi kebanyakan kita menjaga seorang pasien itu seperti itu. Lama-lama batin kita itu akan menyatu dengan pasien itu, sehingga membuat kita itu betah gitu. Merasa bahwa kita ada punya keluarga, ada punya saudara, karena batin kita sudah menyatu dengan si pasien itu. Bahkan kalau saya sakit guys, beberapa kali saya nggak enak badan, ada flu atau apa itu lucu. Akongku itu kalau saya ada keluhan-keluhan seperti itu ya, dia pun tenang, tidur tenang begitu. Itu selama saya menjaga dia itu seperti itu. Kan aneh, jadi seakan-akan memang dia mengerti, padahal orangnya tidak bisa diajak bicara, nggak bisa gerak, pokoknya nggak merespon apa-apa. Cuman kalau rasa sakit memang dia bisa merespon. Nah, bagaimana kita mengerti kalau sebenarnya dia bisa merespon saat dia sakit? Itu kita melihat dari mimiknya ya, yang wajahnya biasa tenang, itu tiba-tiba cemberut di sini ya, di dahi sini cemberut begitu. Kelihatan kalau sedang ada kayak orang normalnya, orang kalau punya masalah kan cemberut gitu kan wajahnya. Terus sebentar-sebentar dia akan yongli. Apa itu yongli? Itu ngotot-ngotot gitu. Nah, begitu, pokoknya gelisah. Kadang kepalanya bisa tengok sana, tengok sini, begitu digerak-gerakkan gitu kepalanya, kalau masih bisa digerakkan. Itu akong saya ya, seperti itu. Makanya kalau Bunda melihat pasien Bunda sedang seperti itu Bunda hati-hati. Cara memperhatikan pasien itu dispesialkan, karena sudah ada tanda-tanda yang kurang enak gitu. Begitulah guys cerita dari Bunda, bagaimana cara kita untuk membuang rasa jenuh di lingkungan pekerjaan yang sangat-sangat sumpek ya. Di rumah sakit, di kamar rumah sakit, dalam satu kamar 4 pasien, coba kita 24 jam. Nah, jadi kita alihkan dengan pikiran-pikiran yang positif, insya Allah akan sukses seperti Bunda yang berjalan ke 15 tahun ini. Oke, ketemu di lain kesempatan di hari-hari, di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa tonton juga video yang sebelumnya ya guys. Pokoknya di seputar pekerjaan Bunda yang Bunda bagikan, entah itu Bunda pas jalan-jalan atau kemana saja, segala aktivitas Bunda akan Bunda ekspor ke dalam video-video ini, khususnya untuk adik-adikku yang sedang ada minat untuk menjadi seorang buruh migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia atau TKW ya. Inilah sebagian pengalaman Bunda bagikan, semoga bermanfaat, dan paling tidak untuk semua yang belum pernah ke luar negeri bisa membayangkan sekiranya seperti inilah pekerjaannya. Jadi kita itu fokus dalam satu tujuan, bahwa tujuan kita cari uang, kita aja. Jadi kita nikmati pekerjaan apa yang kita terima, pokoknya semuanya masih tertanda top oke gitu ya. Untuk menghadapi majikan cerewet dan lain sebagainya, nanti akan Bunda ceritakan bagaimana cara menghadapi majikan-majikan yang cerewet seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.